Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat dan pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 15 ayat 24 sampai 27. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema penyertaan Tuhan menguatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menghadapi berbagai masalah, musibah, kegagalan, bahkan kemalangan. Dan pergumulan iman seperti itu bisa menimpa siapa saja. Dan dalam pergumulan yang berat, maka seringkali kita bertanya, apakah Tuhan masih menyertai saya? Apa penyertaan Tuhan itu? Seperti apa kita memahaminya? Seringkali karena konsep penyertaan Tuhan yang salah atau yang keliru, seseorang bisa mengalami kekecewaan atau bahkan mundur dari imannya ketika menghadapi berbagai pergumulan. Sekiranya kita mengerti arti yang benar dari penyertaan Tuhan, niscaya kita akan tetap teguh dan tabah dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang menerpa kita. Jika demikian, apa arti yang benar dari penyertaan Tuhan itu? Atau bagaimana kita memaknai tentang penyertaan Tuhan? Pertama, bahwa penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya bebas dari segala masalah. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari Mesir, di bawah pimpinan Musa, kita tahu cerita itu ya, Tuhan selalu menuntun umatnya. Tuhan menyertai umatnya yang ditandai dengan kehadiran Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api. Di dalam Keluaran pasal 13 kita bisa baca di sana. Namun demikian, tidak berarti bahwa dalam penyertaan Tuhan mereka bebas dari segala masalah. Kita pun harus menyadari hal yang demikian, bahwa ada penyertaan Tuhan, kita harus imani itu. Tetapi kita juga tetap harus siap menghadapi masalah, karena tidak seorang pun yang imun ya, atau yang kebal terhadap masalah. Lalu yang kedua, penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup umatnya selalu hidup di dalam kecukupan bahkan kelimpahan. Tadi kita baca dalam Keluaran 15, ternyata mereka kekurangan air ya, kekurangan minum. Dan mereka akhirnya menggerutu, mereka bersungut-sungut. Saudara, tidak seorang pun, ya kalau kita yang mengerti firman Tuhan, yang membaca Alkitab, meragukan bahwa Tuhan masih menyertai umatnya. Tetapi pada kenyataannya, mereka bisa mengalami kekurangan. Oleh karena itu, saudara, kita tidak boleh mengukur penyertaan Tuhan dari segala kecukupan, bahkan kelimpahan materi yang kita punyai. Lalu yang ketiga, bagaimana kita memaknai penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan berarti kita percaya Tuhan hadir dan senantiasa memberikan firman-Nya kepada umatnya. Di dalam ayat 26 dari Keluaran pasal 15, kita melihat di sana bahwa Tuhan hadir
ketika mereka di dalam kesulitan, Tuhan berfirman. Jadi saudara, bahwa di dalam kesulitan kita diminta untuk senantiasa menengadah atau berserah kepada Tuhan. Di sana kita akan bisa mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita, sehingga kita mampu untuk dapat menghadapi segala persoalan. Dan yang terakhir saudara, penyertaan Tuhan berarti Tuhan pasti menuntun umatnya pada jalan yang benar, bukan pada jalan yang salah. Ya, perhatikan ayat 27 yang menyatakan bahwa sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Seandainya mereka percaya bahwa Tuhan menuntun mereka ke jalan yang tidak salah, maka tentu mereka tidak perlu bersungut-sungut. Karena itu saudara, bagi kita sekarang yang sudah menerima Alkitab sebagai kebenaran, tentu kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan tidak mungkin salah dan tidak pernah salah menuntun umatnya. Maka konsekuensinya apa? Mari kita tetap percaya penyertaan Tuhan dalam segala keadaan kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak mungkin salah, Dia pasti menuntun kita senantiasa di jalan yang benar. Dan itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalipun menghadapi berbagai masalah. Amin. Jadi tetap yakini penyertaan Tuhan. Dan mari kita memaknainya dengan benar, sehingga kita tidak bersungut-sungut menjalani kehidupan, sekalipun ada berbagai pergumulan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dapat memahami dan kami dapat mengalami firman-Mu yang sungguh dapat menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.